Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di bulan Februari. Lah benar dong. Sekarang bulan apa? Bulan Februari. Sekarang kita sudah masuk di bulan Rajab. Di bulan Rajab biasanya orang sini ngomongnya Rajab, Rejab, apa Rojab? Hah? Karena di sebelah sono ada yang bilangnya Rejab. Udah masuk bulan Rajab. Nah, kalau di sini Rajab. Di bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Bahkan alhamdulillah kita bisa hadir di sini malam ini, itu juga merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka hal yang pertama adalah kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini. Karena berapa banyak orang yang dia mau hadir tapi nggak mampu. Berapa banyak orang yang diberikan untuk kesempatan hadir tapi dia juga nggak mampu mau hadir. Karena tidak diberikan hati oleh Allah untuk bisa sampai ke majelis ilmu. Dan orang yang mencapai kepada majelis ilmu, sepulangnya dia dari majelis ilmu, insya Allah dia punya dosa dalam keadaan bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak gak jadi orang yang suka nuntut ilmu? Cuma nuntut ilmu, pulang-pulang dari sini Allah ampunin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang banyak mengajarkan kita contoh-contoh kebaikan. Nabi yang banyak mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nabi yang banyak mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai kita sudah menjadi umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bisa mencapai predikat orang yang mau berbuat baik. Kita nggak bisa mencapai predikat menjadi orang baik. Karena hakikatnya orang baik bisa di lisan tapi belum tentu di dalam hati. Ngomong baik bisa ngomong baik, tapi di dalam hatinya pasti bisa aja masih menggerutu. Ya Allah, kamu baik banget, tapi dalam hatinya pasti maunya niatnya pamer. Pasti niatnya begini, pasti niatnya begini. Nah, ini bukan berarti sebuah ucapan baik, tapi berbuatlah kebaikan, nggak perlu apa kata orang. Nah, sekarang kita banyak orang pengen berbuat kebaikan, tapi dengarnya apa kata orang. Gue pengen bikin begini ya, ntar ngerapihin ini, ntar bersih-bersih majelis misalkan. Pengen dipuji, pengen dilihat sama orang. Nah, itu niatnya bagus, membersihkan majelis dan sebagainya. Tapi pengennya setelah kita bersihin majelis, ada ustadz nih, ada yang ngeliatin bersihin majelis. Pengennya setelah itu ustadz tuh ngeliat langsung, Masya Allah, baik benar, majelis disapuin. Berharap ada itunya. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, ingin ada embel-embelnya, maka baiknya dapat, tapi nilai pahala ganjaran dari Allahnya belum tentu dapat. Maka niatkan segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan, diniatinnya itu karena Allah. Satu waktu malaikat
Jibril datang ketika Nabi Muhammad sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. Malaikat Jibril datang tiba-tiba duduk samping Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu hadis dikatakan bahwasanya malaikat Jibril ini duduk benar-benar sebelahan sama Nabi Muhammad sampai diriwayatkan dengkulnya malaikat Jibril bersama dengkulnya Nabi Muhammad itu berdempetan. Lalu ada salah satu pertanyaan dari malaikat Jibril ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah wa ma huwal ihsan ya Rasulullah. Apa itu kebaikan? Apa itu kebaikan? Ihsan ini adalah sebuah kebaikan. Kebaikan lawan katanya anonimnya isaah. Ihsan itu kebaikan, isaah itu keburukan. Malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma huwal ihsan ya Rasulullah?" Apa itu kebaikan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun menjawab, "Anta a'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu, perbuatan baik itu, kamu itu beribadah kepada Allah, kamu itu berbuat baik kepada Allah. Anta budullaha ka'annaka tarah. Seakan-akan kamu ini lagi melihat Allah. Kamu ini lagi berbuat baik, beribadah ataupun apapun yang kita lakukan, seakan-akan kita ini melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dijelasin lagi sama Rasulullah, fa illam takun tarahu, maka apabila kamu nggak bisa melihat Allah, fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah itu maha melihat kamu. Artinya apa yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, dilihat atau nggak dilihat manusia, pasti Allah melihat. Nah sekarang mana ada orang yang sekarang benar-benar berbuat baik, niatnya tulus? Mungkin masih banyak, tapi pasti kebanyakan sebagian dari orang kalau mau berbuat baik, dia ada embel-embelnya. Benar apa benar? Iya, ada embel-embelnya. Mau dibilang begini, mau dibilang begitu, nolongin orang mau dibilangnya begini, ya kan? Misalkan nolongin ini biar dapat apanya, biar ada sesuatunya, benar gak? Antum datang ke ustadz lah contohnya. Antum datang ke tempat ustadz biasanya kalau ada perlunya apa nggak ada perlunya? Kalau ada perlunya. Coba datang ke tempat ustadz. Kalau pas lagi nggak ada perlunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustadznya kan duduk-duduk biasa aja kan. Ustadz, nih saya beli martabak, masya Allah baik banget. Biasanya embel-embelnya ada belakangan. Ustadz, wirid yang kemarin gimana ya biar dapetin perempuan? Ustadz, ini saya lagi ada proyek, minta wiridnya dong Ustadz. Nah, ada embel-embelnya. Coba biasain kita menolong orang itu nggak pakai embel-embel, nggak pakai apa sih disebutnya embel-embel? Nggak pakai ada imbalannya. Antum datang ketemu sama orang tua, ketemu sama ustadz, ketemu sama siapapun, teman antum dan sebagainya, main sekedar niat silaturahim. Assalamualaikum ustadz, ini ada martabak Ustadz, tadi kebetulan beli. Oh iya, kebetulan lewat, jadi mampir sekalian dan sebagainya. Udah, abis gitu nggak ada minta apa-apaan lagi, udah cuma cukup datang niat ngasih, ngobrol-ngobrol biasa. Ya udah Ustadz, saya pamit dulu, pulang dulu. Ada gak yang kayak begitu? Jarang. Coba pasti kalau datang ke rumah pasti ada sesuatunya. Nah gitu, rata-rata seperti itu. Tapi mudah-mudahan anak-anak yang di sini, kaum muslimin muslimat di sini nggak kayak gitu, ya. Paling nggak datang ke majelis, jangan ada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat baik nggak apa-apa ya. Misalkan, ikut majelis malam Senin. Niat buat apa ya? Nah, ngaji, bukan buat ngeliatin harim. Ya ini dia nih, yang rejal-rejal nih, yang laki-laki biasanya gitu. Nih mau ngaji jam 8, dari jam 6 udah dandan. Karena niatnya mau ketemu
harim. Begitu juga yang harim. Mau ngaji jam 8, dari jam 5 sore udah sampoan, udah krimbat, udah semua. Dandan, pasang alis, pasang eyeshadow, apa segala sesuatu. Biar apa? Begitu jam 8 mukanya menor biar bisa dilihat laki-laki. Ya salam. Ada niat. Kira-kira niat ngajinya dapat gak? Niat ngajinya dapat gak? Ngajinya dapat, tapi niat ngajinya berubah menjadi niat karena pengen ketemu orang, karena pengen mamerin di diri gitu. Makanya niat baik itu harus dilakukan dengan perbuatan baik. Artinya niat ngaji lakukannya memang benar-benar mencari ilmu. Kalaupun nanti pas lagi ngaji tiba-tiba ada yang ngelirik-ngelirik, setelah ngaji tiba-tiba ada yang minta nomor telepon, lain cerita. Tapi kalau pas lagi ngaji, ustadz lagi ngoceh, terus lagi baca, tadi ustadz kita mimpin tawasul dan sebagainya, lagi ngaji Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahad Allahu samad. Matanya begitu-begitu. Ada gak yang begitu? Jangan matanya begini-begini, ntar gue sumpahin bener-bener begini sampai seumur hidup. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan penuh kebaikan. Nah, sekarang kebaikan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Itu pertanyaan penting untuk kita semua. Gak usah dijawab. Ane gak perlu tahu jawaban semuanya masing-masing. Cukup dijawab di dalam hati. Perbuatan kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Nah, kalau sudah dijawab di dalam hati, pertanyaan selanjutnya, perbuatan baik apa yang akan kita lakukan esok hari? Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Rajab ini bulan penuh kebaikan. Bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan syahrul Rajab huwa syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Dan Sya'ban itu bulannya saya, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahra ummati, dan bulan Ramadan itu bulannya umat Rasulullah. Nah, sekarang itu bulannya Allah. Allah memberikan penghususan buat bulan Rajab ini. Kenapa? Karena bulan Rajab ini salah satu daripada 4 bulan yang diharamkan Allah dari 12 bulan. Antara lain apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rajab. 4 bulan ini Allah haramkan, makanya disebut dengan bulan haram. Nah, antum kalau belum tahu, ana kasih tahu. 4 bulan dari 12 bulan Allah jelaskan di Al-Qur'an, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Para mufassir menyatakan bahwasanya 4 bulan tersebut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Maksudnya bulan haram apa, Ustaz? Bulan haram adalah pada saat bulan tersebut Allah mengharamkan segala jenis peperangan, pembunuhan, atau apapun jenisnya yang berbau dengan maksiat, yang berbau dengan dosa kepada Allah. Bahkan diriwayatkan pada saat bulan Rajab biasanya disebut dengan Syahrul Asam, bulan yang hening. Kenapa disebut bulan hening? Karena pada saat itu orang kalau lagi bulan-bulan yang lain ini perang. Begitu masuk bulan Rajab, yang perang stop. Yang biasanya melihat darah di mana-mana, pada bulan Rajab Allah kasih semua stop. Makanya disebut dengan Syahrul Asam. Bukan hanya orang muslimnya, tapi non muslimnya pun juga mereka enggak melakukan peperangan pada saat bulan Rajab. Maka hebatnya daripada 4 bulan yang dimaksud Allah ini, salah satunya bulan Rajab, ini dia
disebut dengan syahrul asam, bulan yang penuh dengan keheningan. Artinya keheningan apa? Yang biasanya rame, orang lihat tumpah darah di mana-mana, bapaknya hilang, mati di medan perang, anaknya nangis-nangis, ntar ibunya diperkosa dan sebagainya. Begitu masuk bulan Rajab, orang-orang pada senang karena gak ada terjadi yang seperti itu. Gak ada pembunuhan, gak ada perampokan, gak ada pemerkosaan, gak ada peperangan masuk pada bulan Rajab. Makanya Allah muliakan bulan Rajab ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, di bulan Rajab ini ibarat bulannya untuk menanam. Ya kan? Sering nggak kita dengar ustadz-ustadz kita suka ngomong bulan Rajab bulannya menanam, bulan Sya'ban bulannya menyiram. Nah, bulan Ramadan bulannya panen. Artinya sekarang kita disuruh banyak menanam kebaikan. Bulan Sya'ban kita disuruh menyiram. Menyiramnya dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat karena bulannya Nabi Muhammad. Bulan Ramadan bulannya panen, dengan banyak macam aktivitas yang akan kita lakukan di bulan Ramadan karena pahalanya akan lebih banyak lagi daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, sama halnya dengan kayak timun suri. Benar gak timun suri? Timun suri nanamnya kapan? Sekarang. Benar gak? Nyireminnya dari habis ditanam, nyiremin kan? Disiremin terus. Di bulan Sya'ban masih nyirem kan? Panennya kapan? Ramadan. Begitu Ramadan meletak semuanya. Kita lihat itu di pinggir-pinggir jalan. Coba sekarang biji salak dimakan. Empuk apa keras? Keras. Tapi begitu Ramadan kita makan. Empuk apa keras? Dijual pinggir jalan biji salak. Empuk semua kan? Karena bulan Ramadan waktunya panen. Nah, kita disuruh berbuat baik nih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Disuruh berbuat baik. Apa sih susahnya berbuat baik? Kayak gimana sih berbuat baik? Nah, ada 4 hal dalam berbuat baik. Nih, perbuatan baik itu kalau dalam bahasa Arab ada ihsan, ada hasanah, ada Allahumma shalli ala Muhammad, ada ihsan atau hasan, ada khair, ada albir, ada lagi satu lagi thayyib. Artinya semuanya rata-rata baik semua. Baik disebutnya baik. Ihsan itu kebaikan. Hasanah sama dengan ihsan. Albir itu kebaikan. Al khair itu baik atau kebaikan juga. At-thayyib itu juga artinya baik. Dalam bahasa Arab baik itu banyak bahasanya. Nah, tinggal penggunaan daripada kalimatnya aja. Nah, ihsan yang Rasulullah SAW maksud adalah berbuat baik. Ada disebut dengan birrul walidain, sering dengar ya? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan, kita sering minta doanya minta kebaikan. Apa doa kebaikan kita biasanya? Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Doa kebaikan? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antum tahu artinya apa itu? Setiap hari antum pasti doa itu. Nah, doanya adalah kita minta sama Allah untuk dijadikan kehidupan kita banyak pada kebaikan. Rabbana, ya Tuhan kami, ya Allah, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dalam dunia kami, hasanah, kebaikan-kebaikan. Artinya kita ini semua minta kebaikan. Ketika di dunia kita minta kebaikan. Wa fil akhirati, dan ketika di akhirat hasanah, banyakkan kebaikan-kebaikan juga. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kalau Anda cuma pesan ada 4 hal. Ada 4 hal kebaikan yang harus kita lakukan. Yang pertama,
berbuat baik. Yang kedua, kalau mau menjadi orang yang terbaik di mata Allah, mau menjadi orang yang terbaik di mata Rasulullah, lakukan 4 hal ini. Yang pertama, berbuat baik. Yang kedua, berkata baik. Yang ketiga, berpikir baik. Dan yang keempat, berakhlak baik. Semuanya baik. Nah, kalau 4 hal ini sudah kita lakukan, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang terbaik di mata Allah dan juga Rasulullah. 1, berbuat baik. Nah, berbuat baik ini kita memang disuruh berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Disuruh kita sama Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua kita siapa aja? Bapak ibu kita udah pasti. Guru kita juga termasuk bagian daripada orang tua kita. Nah, makanya di sini sama para asatidz yang di sini, kalau bisa kita juga selalu melakukan kebaikan dengan berbuat baik kepada guru-guru kita, khususnya Ustadz Dede, para asatidz yang lainnya. Nah, kita disuruh untuk selalu berbuat baik, nolong orang. Berbuat baik ini nggak hanya khusus sama orang tua, tapi sama siapapun, sama tetangga, sama saudara, sama kawan. Niatnya tetap yang tadi Anda bilang, ketika kita berbuat baik, niat itu berbuat baiknya karena Allah. Jangan pakai embel-embel. Sekali lagi, Anda ngajarin, Anda juga lagi belajarin, bukan ngajarin doang, tapi Anda juga lagi pelajarin buat diri Anda, mempelajari agar diri kita menjadi orang yang baik. Gimana caranya? Berusahalah berbuat baik bukan karena orang, tapi niatkan karena diri sendiri dan untuk Allah. Karena hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali lagi kepada kita. Allah sendiri yang menyampaikan dalam firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Kalau ente baik, kata Allah, itu baiknya buat ente sendiri. Artinya ketika kita baik sama orang, walaupun orang itu nggak berbalas kebaikan kepada kita, ada gak kayak gitu? Udah kita baikin, ternyata tuh orang jahat sama kita, ada gak? Banyak ya? Ada gak yang kayak gitu? Kita udah baik banget sama nih orang, tiba-tiba nih orang jahatin kita. Tiba-tiba nih orang nusuk kita dari belakang. Ada gak yang kayak gitu? Nih perempuan yang biasanya udah dibaikin, nggak taunya dia nggak baik sama kita. Laki-laki juga gitu. Kita udah baikin, nggak taunya dia jahatin kita dari belakang. Ada yang kayak gitu? Banyak. Tapi bukan berarti setelah itu kita dendam. Jangan. Makanya kalau orang niat baiknya karena Allah, begitu dia dijahatin, nggak akan kena. Bodoh amat. Karena niat kita lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, niatin segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita berbuat baik, jangan berharap manusia itu akan berbuat baik kepada kita. Tapi ingat firman Allah, in ahsantum li anfusikum. Ketika kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan apa yang kamu berbuat. Wa in asa'tum falaha, dan ketika kamu berbuat buruk, kata Allah, kamu juga akan dapat keburukan yang seperti yang kamu buat. Jadi bahasanya, kalau kita menanam padi, yang bakal kita dapetin apa? Pohon mangga apa beras? Yang dihasilin kalau kita nanam padi, yang keluar apa? Beras, padi kan? Beras kan? Nggak mungkin kan keluarnya jagung? Mungkin nggak keluarnya jagung? Nggak mungkin. Kalau kita menanam jagung, yang keluar apa? Jagung. Nah, begitu juga kalau kita melakukan kebaikan, yang kita dapat apa? Kebaikan juga. Nggak mungkin kita dapat kejahatan. Kalaupun ada yang jahat sama kita, itu urusannya dia sama Allah. Yang penting kita tetap harus selalu berbuat baik. Nabi Muhammad SAW juga banyak mencontohkan kepada kita. Dalam satu kisahnya, Nabi Muhammad ketika lagi
di satu waktu ada memberikan makan kepada seorang Yahudi tua, buta, udah buta, tua lagi, ya kan, buta, tua, terus udah bener-bener pokoknya kesian deh. Dikasih makan sama Rasulullah, tapi siapa? Rasulullah nggak dicaci maki di saat itu. Ini orang buta nggak tahu yang ngasih makan sebenarnya Rasulullah. Orang butanya nggak tahu kalau yang ngasih makan si buta ini Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad menunjukkan kita bagaimana cara kita tetap harus berbuat baik. Coba kalau orang kita lagi ngasih makan sama orang yang tua, buta, ngeselin lagi. Udah lagi kasih makan, tiba-tiba tuh orang tua yang buta itu ngeledekin kita. Oh, jangan deket-deket sama Syekh Muhammad. Syekh Muhammad tuh kurang ngajar orang, tukang tipu. Apalah pokoknya diledekin terus. Kira-kira kita sebagai manusia biasa bakal ngelakuin ini? Pasti marah kan? Wah, akhirnya jadi gak ikhlas. Kita lakukan kebaikan nama dia nih jadi berkurang. Lain halnya dengan Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita begitu dihina tetap nggak ada sedikit pun berkurang yang Rasulullah berikan kepada dia. Besok misalkan Rasulullah nggak ada ceritanya, kisahnya begitu Rasulullah dihina, besoknya nggak kasih makan lagi sama Rasulullah, nggak ada. Itu tetap rutin Rasulullah ngasih kebaikan tersebut. Nah begitu mudawamah, continue ngebuat kebaikan itu harus mudawamah, continue. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka berbuat baik. Yang pertama adalah berbuat baik penting. Yang kedua adalah berkata baik. Mau menjadi umat yang terbaik, mau menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulullah harus punya perkataan yang baik. Nabi juga menyampaikan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka dia hendaknya mengucapkan kalimat yang baik-baik, aw liyasmut, atau lebih baik diam. Nah, orang yang baik adalah yang selalu ucapannya baik-baik. Ini anak-anak zaman sekarang ucapannya suka dipleset-plesetin, ya kan? Bener gak? Misalkan anak-anak sekarang bahasanya apa sih? Oh, ngomong ini anjing. Ada gak ngomong anjing? Ayo, cepetan anjing. Ada gak kayak gitu? Ada. Hakikatnya baik apa buruk gitu? Buruk. Kan tadinya kan kalimatnya dari kalimat anjing, jadinya anjing. Ntar fangke lo, bener gak? Ntar apa lagi? Bahasa-bahasa yang kayak begitu. Nah, kalau bisa dihindarin. Hindarin. Atau kita ngeledek orang. Misalkan, Panjul, sini. Paul, sini. Misalkan. Jadi ledekan, itu juga nggak bagus. Maka kalau mau menjadi pribadi yang baik, usahakan untuk selalu berucap dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau menjadi orang yang suka berkalimat-kalimat baik, karena hakikatnya gini, antum pada mau masuk surga gak? Yakin? Karena orang yang ada di surga ucapannya selalu ucapan yang baik. Salah satu syarat kalau antum memang benar-benar mau menjadikan diri antum mau masuk surga, pantasin dulu diri antum supaya bisa masuk surga. Caranya gimana? Kurangin kalimat-kalimat yang kurang baik. Karena di surga nggak ada orang ngomongin jorok, nggak ada. Ada gak di surga dikisahkan bahwasanya penghuni surga ngomongin jorok? Nggak ada. Semuanya santun. Bahkan salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu disuruh masuk ke dalam surganya pun malaikat menyambutnya pakai salam. Nggak ada malaikatnya nyambutnya ayo buruan lagi. Emangnya apa? Nggak ada. Malaikat suruh masuk, ayo masuk. Disuruh
salam, ucapannya santun, ini penghuni surga kayak begitu. Nah kalau antum yang bilang tadi pada mau masuk surga, maka pantasin omongan kita dengan perkataan yang baik. Nah, terus bukan berarti saya ngomong ini udah benar, omongan saya udah baik, belum. Saya juga masih belajar supaya bisa menjadi orang yang lebih baik. Ustaz, omongan saya dulu kurang ajar sama orang tua, omongan saya dulu kurang ajar sama kawan-kawan, omongan saya kurang ajar sama guru-guru saya. Gimana Ustaz? Yang dulu biarin, yang dulu, yang sekarang sama yang ke depan harus kita buat perlahan-lahan. Nah, tadi yang kedua. Yang ketiga, orang yang ingin menjadi umat yang terbaik, menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan Rasulullah adalah dengan selalu berpikir baik. Apa pikir baik itu maksudnya apa? Orang yang berpikir baik dia selalu mengedepankan yang namanya husnuzon. Husnuzon yang husnul khotimah ntar dulu. Emang sudah mati? Entar husnul khotimahnya. Tapi semuanya kita semua yang datang di sini yang hadir keluarga kita semua insya Allah mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah orang yang baik adalah orang yang selalu mengedepankan husnuzon. Contoh, misalkan itu janjian sama orang, tiba-tiba ada orang terlambat datang, atau nggak datang sama sekali, maka biasanya yang kita suka pikirin apa? Jeleknya dulu atau bagusnya dulu? Jeleknya dulu. Ini janji jam 8 atau 30 menit nggak datang, ini lama nggak datang ini mana? Pasti pacaran dulu ini kayaknya. Yang kita pikirin nih kita kira-kira jeleknya dulu apa bagusnya dulu? Jeleknya dulu. Nah itu jeleknya lagi. Karena yang dipikirin selalu jelek. Gimana caranya? Selalu berpikir baik. Oh itu apa 15? Kok tanda-tanda? Oh mungkin di jalan macet. Cari sisi positifnya. Oh ini orang tadi bilangnya mau telepon gue, kok kan telepon lagi? Oh mungkin lagi sibuk. Atau pas kita telepon, teleponnya mati, jangan gue. Nah biasanya kan gitu. Cari sisi positifnya dulu. Telepon mati, oh mungkin baterainya habis. Oh mungkin di situ lagi gak ada sinyal. Pokoknya kalau kita cari sisi positif dari pikiran kita, insya Allah kita pun hidup tenang. Nah orang yang nggak tenang hidupnya itu, yang pikirannya selalu negatif, apalagi selalu negatifin orang. Oh, kalau begini, ini begini, ini kayaknya begini. Dicari kejelekan semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga dirinya nggak menjadi tenang. Maka salah satu ketenangan daripada hidup kita dan pikiran kita adalah selalu membentuk pikiran yang positif pada diri kita. Dengan cara apa? Dengan selalu berpikir baik. Yang keempat tadi berakhlak baik. Nah ini yang sudah diajarkan sama Muhammad SAW. Itu diutamina maka Nabi diutus itu untuk memanfaatkan akal, bukan cari orang pintar, bukan hanya cuma jadi orang pintar. Nabi menyuruh kita menjadi orang yang baik akhlak. Antum percuma pintar tapi akhlak nggak ada, benar? Orang yang berilmu sama orang yang berakhlak mana yang lebih mulia? Biar kata dia bodoh tapi dia punya akal, ini jauh lebih mulia daripada orang pintar tapi tidak punya akal. Tidak punya akal. Ada sebenarnya kita ngomong dasar orang punya akal, benar nggak? Nggak ada akal, anak punya akal, bisa gitu. Nah, tapi kita bisa pintar terus punya akal, ini jauh lebih mantap, lebih asik. Karena apa? Orang pintar apa? Bukan minum tolak angin. Orang pintar yang berakhlak itu jauh lebih mulia daripada orang pintar tapi dia nggak berakhlak.
Nah, sekarang kita ini pinter relatif. Pinter itu relatif. Bukan berarti pinter itu dikategorikan khusus orang yang dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA juara 1 ranking 1. Enggak gitu. Pinter itu semua pada bidangnya masing-masing. Contoh, Ane matematika kurang. Bukan berarti Ane nggak disebut pinter, tapi bidang yang lain mungkin bisa. Kan kita bisa pinter dari segi hal apapun kalau kita berpikir positif. Nah, dengan seperti itu, tapi kita punya akhlak, kita punya adab yang benar-benar akhlak itu bukan yang tadi Ane bilang berakhlak sama orang, pengen ada sesuatunya, ini juga salah. Karena Nabi Muhammad SAW itu merubah kaum jahiliyah itu dengan cara memperbaiki akhlak. Lah antum datang ke majelis, pulang ke rumah, terus sama orang tua cuek, datang ke rumah sama orang tua nggak cium tangan, mau keluar dari rumah tadi cium tangan apa kagak sama orang tua? Ayo jujur, jangan cium tangan, angkat tangan. Sama orang tua nggak cium tangan, angkat tangan. Nggak apa-apa itu tenang aja. Nggak disetrap. Coba yang tadi keluar dari rumah nggak cium tangan, angkat tangan. Yakin nih semua cium tangan? Cium tangan masing-masing kayaknya. Hah? Yang tadi keluar dari rumah cium tangan sama orang tua, angkat tangan. Enggak juga, gimana sih? Intinya adalah hormati kedua orang tua, hormati guru, hormati kawan kamu, hormati siapapun itu dengan akhlak. Salah satunya apalagi kalau orang tua yang masih punya orang tua, pesan ketika orang tua masih ada di rumah antum dan antum belum berkeluarga, hormati orang tua. Bahkan Allah sering nyuruh kita untuk menghormati orang tua. Ingat, yang namanya nyesel orang tua pas nggak ada itu nanti begitu orang tua meninggal. Antum sekarang nih masih suka melawan orang tua, yang masih suka melawan orang tua nih nanti kasih tahu sekarang. Sebelum antum nyesel, mendingan dari sekarang jangan pernah lawan orang tua. Kenapa? Dulu Anda pernah melakukan seperti itu. Wah, anak bandel. Anda dulu kecilnya bandel, nakal. Pesona sini dikirim ke pondok pesantren, baru sehari nyampe pondok pesantren, besok pagi pulang, kabur. Wah, ngatain orang tua dan sebagainya. Begitu Anda sudah mulai dewasa, udah mulai kuliah dan sebagainya, baru nyesel. Kenapa dari dulu sering nyakitin orang tua? Kenapa dulu sering barang orang tua? Nah ini jangan sampai terjadi di aku. Kenapa? Begitu nanti orang tua kita udah mulai nggak ada, antum baru tahu rasanya seperti apa punya orang tua. Begitu antum nanti sudah nikah dan menjadi orang tua, apa yang antum pernah lakukan kepada orang tua akan berbalik lagi kepada antum. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau antum pernah berbuat baik atau selalu berbuat baik kepada orang tua, insya Allah ketika antum punya anak antum menjadi anak yang baik. Tapi ketika antum masih jadi anak sekarang sama orang tua nakal bangor, ya kan? Nakal bangor pokoknya sejenisnya. Begitu antum punya anak, jangan salahin anak. Begitu antum punya anak, anaknya nakal juga bangor. Astagfirullah, banyak banget anak. Bapaknya gimana dulu? Bandel PKK. Emaknya gimana dulu? Bandel PKK. Nah, kalau emak bapaknya nggak bandel, tiba-tiba tuh anak bandel, bisa jadi pergaulan kurang bandel. Tapi kalau bapaknya sama emaknya punya bandel, terus punya anak bandel, gimana Ustaz? Ya perbaiki. Makanya pentingnya dari sekarang nih, sebelum antum pada besar banget, sebelum antum yang belum menikah, perbaiki akhlak kepada orang tua, kepada guru dan sebagainya. Hakikatnya kita berakhlak kepada orang tua itu bukan apa itu wajiban. Ya kan? Bagaimana sendiri ibu baru berkata, siapa orang yang harus saya hormati ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah?
ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapak. Jadi ibunya berapa? Tiga, bapaknya satu. Nah, ibunya tiga, bapaknya satu. Sebenarnya kita disuruh tiga. Ibunya, bapaknya cuma satu, bukan itu maksudnya. Artinya kedudukan seorang ibu lebih mulia 3 kali lipat daripada seorang bapak. Tapi bukan berarti bapak cuma satu kali doang disebutnya. Udah saya nggak perlu menghormati bapak, jangan salah. Yang banting pulang dari malam ketemu malam nyari rezeki buat antum sekolah dan lain-lain itu siapa? Bapak. Yang ngasih donor sehingga antum bisa lahir itu siapa? Bapak. Kalau nggak ada fungsi dari bapak, hasil donoran nggak donor. Benar nggak? Coba kalau nggak donor perempuan sendiri aja, kira-kira lahir nggak? Kamu butuh donor dari bapak. Dari itu terus berakhlak kan. Nah itu tadi 4 hal. Yang pertama apa tadi? Berbuat baik. Yang kedua berkata baik. Yang ketiga berpikir baik. Yang keempat berakhlak baik. Nah ketika 4-4-nya ini sudah antum jalankan, ana yakin antum bisa menjadi orang yang terbaik di mata Allah dan Rasul. Hakikatnya ketika kita berbuat baik, jangan pernah berharap apapun kepada manusia. Karena kalau kita mengharapkan sesuatu dari manusia, ujungnya kecewa. Ketika kita berharap sama manusia, tapi nggak dapat dari apa yang kita harapkan, kira-kira hasilnya kecewa. Tapi ketika kita berharap sama Allah, nggak mungkin Allah nggak ngasih. Pasti Allah selalu ngasih apa yang kita harapkan. Dan Allah sesuai dengan janjinya, Allah juga punya. Beda manusia, kalau manusia masih suka ingkarnya. Nah, masyaallah muslimin wal muslimat, maka mari bulan Rajab ini kita jadiin momentum kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Nah, juga mau sedikit baik, tapi kita sama-sama belajar menjadi orang yang baik. Yang untuk lagi belajar menjadi orang yang baik. Besok kira-kira perbuatan kebaikan apa yang kita lakukan? Perempuan juga belajar berbuat baik. Besok perbuatan kebaikan apa yang kita lakukan? Yang laki-laki besok misalkan apa yang mau kita lakukan perbuatan kebaikan? Misal nolongin ayah, nolongin adik, nolongin kakak. Yang perempuan nolongin ibu masak, ya kan? Nolongin ibu cuci baju, nolongin ibu ngepel rumah, bener gak? Yang laki-laki juga nolongin bikin kopi buat bapak, ya kan? Jangan udah nolongin kopi, ya terus bikin kopi, ya gitu. Habis dia bikin aja juga minumnya kan buat bapaknya pada. Nah, yang laki-laki juga nolongin ibunya, misalkan belanja ke mall, ya kan? Ada gak mall di sini? Ada kan? Ada gak mall di sini? Jauh mana? Di mana? Mall paling dekat di sini mana? Hah? Dramaga ada mall? Mall apa? Oh Giant. Yang Giant. Mall apaan? Mall apaan di sini yang dekat? Mall. Hah? Di mana itu? Dramaga. Oh di Giant juga? Bukan ya? Kalau di tempat Anda alhamdulillah, tapi bukan apa-apa, intinya masih semua. Tapi lebih bagus deh, jauh dari mall ya. Lebih bagus jauh dari mall. Karena mall isinya rata-rata masih ya. Cuma kita kalau mau ngomong silahkan, cuma harus jaga hati. Karena di sana tuh banyak banget yang bikin kaca, ya. Bukan hanya perempuan yang bikin kaca ini. Masyaallah muslimin wal muslimat, maka perbuatan baik apa yang bisa kita
masih kecil sekarang, memang belum merasakan nanti ke depannya seperti apa. Tapi kalau antum jalanin apa yang disampaikan tadi, insya Allah ke depannya antum bisa menjadi orang yang lebih sukses dari sekarang. Mau jadi orang yang sukses? Mau jadi orang yang selamat? Mau dapetin surganya Allah? Kuncinya cuma satu, jadi orang yang baik. Mau dicintai sama Allah? Kuncinya cuma satu, jadi orang yang baik. Jadi orang yang baik. Kenapa? Karena Allah sendiri yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta sama orang-orang yang selalu berbuat baik. Kalau antum masih punya keluarga, saudara, atau antum sendiri masih suka julid sama orang, tahu julid, jahat sama orang, ngomongin orang dan sebagainya, mulai dari sekarang malam ini stop. Berusaha untuk jadi orang yang baik. Karena hakikatnya jadi orang baik itu gak gampang. Gampang dicapai doang. Wah, saya mau jadi orang baik. Begitu ada yang ngejahatin sedikit, benar. Begitu ada yang ngomongin dikit, kesel. Begitu ada yang ngambek dikit, membalas. Nah, itu belum menjadi orang yang baik. Nabi Muhammad banyak juga. Salah satu contohnya lagi katakan, nanti orang tua yang beli makan. Ada lagi satu kisah nih. Nabi Muhammad itu setiap harinya di depan rumahnya dilempari kotoran. Setiap hari. Kira-kira kalau antum yang dapat hal seperti itu, kira-kira apa yang antum lakukan? Tiap hari nih di rumah antum, rumah yang pada nih, begitu buka pagi-pagi ada kotoran manusia di depan pintu. Kira-kira yang antum bakal lakukan apa? Anda nanya dulu sebelum anda lanjutin di sana. Kira-kira nih kita punya rumah, setiap bangun pagi baru mau buka pintu, niatnya ingin seger, keluar angin kotoran, masuk ke dalam kotoran. Ada kotoran manusia depan rumah, depan pintu rumah. Begitu buka ada kotoran manusia. Setiap hari, setiap pagi dan antum nggak tahu orangnya. Kira-kira yang antum lakukan? Hah? Apa yang antum lakukan? Hah? Apa? Beringan. Kalau orang-orang sekarang kan masih, kalau anda suka tanya sama jamaah yang lain, rumah kita saya pasang CCTV gitu. Jadi biar ketahuan yang biasa yang panjang ini. Nanti kalau udah kita perkarain, masukin ke polisi, masukin ke penjara. Kalau orang kita gitu. Atau kita juga besar. Begitu pas dilempar, kita tangkap, kita gebukin. Ini semua karena kesel. Tapi contoh yang Nabi Muhammad SAW ajarin kayak gimana? Begitu kita bisa cari apa yang Nabi Muhammad ajarin, begitu juga ada begitu juga ada nggak pernah mundur. Bahkan satu waktu begitu Nabi Muhammad buka tidak ada. Kalau orang kita akan senang banget. Alhamdulillah, ya kan? Kalau Nabi Muhammad ditanya orang tetangga yang lain, mana bulan yang biasa main kotoran bukan rumah gue? Kata Nabi Muhammad. Kalau kita gitu, kan? Gaya tapi mari gaya alhamdulillah mampus kalau berhubungan dengan bicara mana biasa main kotoran di mana? Nah, satu waktu tetangga Rasulullah dikisahkan ada yang tahu bahwasanya yang main yang benci sama orang yang dipakai kotor ke depan rumah Rasulullah lagi sakit. Kira-kira kalau kita tahu yang biasa main kotoran di rumah kita itu sakit, kita ngapain? Mampus tuh. Apa lagi? Walah. Emang enak kan? Ucapan kita ada menjadi ucapan yang kurang baik. Nah, Nabi Muhammad ngajarin gimana? Nabi Muhammad ngajarin spesial, indah banget. Dan nggak mungkin kita semua akan berpikir ke situ.
dengan mengetahui yang dia melakukan itu sakit, Nabi Muhammad itu menjenguk orang tersebut. Nah, kira-kira kalau kita menjenguk apa? Nah, begitu Nabi Muhammad menjenguk, ketok rumahnya Nabi Muhammad. Siapa? Muhammad. Ini orang yang punya salah pasti berasa salah. Ya Allah, ini yang biasa. Saya kalau orang mau datang, ketok. Karena pikirannya selalu negatif. Orang yang selalu berbuat buruk pasti pikirannya negatif. Lain halnya kalau kita selalu berbuat baik, pasti pikirannya harusnya positif. Itu ketakutan. Begitu dibukai dan disangkainya orang ini apa? Nabi Muhammad balas dendam. Nabi Muhammad mengikuti dia. Nabi Muhammad menjelaskan itu. Tapi ternyata Nabi Muhammad membawa tentengnya. Ini kira-kira buat tentengnya atau buat telur? Alhamdulillah.